Bismillahirrahmanirrahim. What is the main idea of the passage? Apa gagasan utama dari teks tersebut? Dari pembacaan soal tadi, bisa kita simpulkan bahwa tipe soal untuk teks ini ialah main idea atau gagasan pokok. Kita diminta untuk menemukan gagasan pokok dari teks ini. Perlu diketahui sebelumnya ya, gagasan utama ini itu didetailisasi atau diperinci dengan gagasan-gagasan pendukung ya. Supporting idea ya. Misalnya supporting idea 1, supporting idea 2, supporting idea 3 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ambil ilustrasi misalnya di sini saya akan ngasih contoh 3 buah kalimat ya. Jerapah adalah binatang mamalia. Jerapah termasuk herbivora, ia makan tumbuh-tumbuhan. Jerapah memiliki leher yang panjang, kaki 4, kemudian ekor, dan lain sebagainya. Nah, dari pemaparan tadi, gagasan utamanya adalah yang paling umum dari semuanya, yaitu jerapah adalah binatang mamalia. Baru kemudian ada gagasan pendukung yang berbicara tentang hal-hal pendukung atau hal-hal rinci dari kalimat pertama tersebut, yaitu misalnya kaki jerapah ada 4, lehernya panjang. Jerapah adalah termasuk herbivora, ia makan tumbuh-tumbuhan. Baik, langsung saja kita akan coba menemukan main idea. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, baca bagian inti masing-masing paragraf. Ini idealnya ya, kalau jumlah paragrafnya memang sedikit. Kalau jumlah paragrafnya banyak, misalnya satu teks ada isinya 10 paragraf. Nah ini cara seperti ini ya, masing-masingnya ini itu nggak direkomendasikan. Nanti kalian coba menggunakan shortcut atau jalan pintas, tapi tetap terpercaya, dapat diandalkan, yaitu dengan mengetahui teksnya bersifat induktif ataukah deduktif. Kalau induktif, itu bagian akhirnya dari teks tersebut itu berupa kesimpulan. Maka, kalau teksnya bersifat induktif, intinya, gagasan utamanya dari teks tersebut itu ada di paragraf akhir. Sebaliknya, kalau bersifat deduktif, maka gagasan utamanya ada di paling awal. Nah, kalau teksnya panjang, itu bisa coba seperti itu, ya, tekniknya, supaya tidak menghabiskan waktu. Tapi yang paling terpercaya tadi ya, dengan membaca bagian inti masing-masing paragraf. Nanti bakal ketahuan. Itu yang paling idealnya seperti itu. Tapi kalau tidak cukup waktu ya dengan cara tadi, dengan menentukan di paragraf manakah inti dari teks itu berada, apakah di awal ataukah di akhir. Kalau misalnya induktif, cirinya adalah paragraf terakhirnya bersifat kesimpulan, sehingga langsung dibaca aja paragraf terakhirnya, kemudian dicari yang mana yang sesuai dengan paragraf terakhir tersebut. Sebaliknya, kalau misalnya teksnya deduktif, cirinya adalah paragraf terakhirnya bukan bersifat kesimpulan, tapi berupa cabang dari paragraf pertama. Maka, yang diambil untuk jadi referensi menemukan main idea-nya adalah di paragraf awal. Jadi, ini yang ideal ya, seperti ini. Yang kedua, simpulkan apa yang paling dominan dan terus-menerus dibahas. Nah, misalnya tadi tentang jerapah ya. Yang pertama, jerapah adalah suatu spesies binatang mamalia. Yang kedua, jerapah memiliki leher yang panjang, 4 kaki, dan lain sebagainya. Kemudian jerapah makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Ketiga hal tadi membicarakan jerapah, meskipun di setiap kalimat itu yang dibicarakannya itu beda. Tapi ketiganya itu sama, membicarakan hal yang sama, yaitu jerapah. Nah, gagasan apakah yang paling dominan dari teks tersebut? Itu bisa diketahui dengan membaca bagian inti masing-masing paragraf tersebut. Seperti kita membaca 3 kalimat sebelumnya tentang jerapah itu, ya, bahwa yang paling bisa menaungi semua kalimat-kalimat yang cabangnya itu ialah
jerapah adalah suatu spesies binatang mamalia. Dari gagasan utama tersebut, gagasan-gagasan cabang lainnya dapat dinaungi, seperti tentang bentuk tubuhnya, ciri-ciri fisiknya, termasuk makanannya. Baik, kemudian yang ketiga, pilih yang paling dominan atau menaungi semuanya. Baik, kita akan coba lihat di sini kira-kira yang manakah. Paragraf pertama, communication researchers at 4 major universities have found that if people receive a lot of email, habitually respond to a good portion of it, maintain a lot of online relationships, and conduct a large number of transactions online, they are more susceptible to email phishing expeditions than those who limit their online activities. Luar biasa ya. Kalimat pertamanya sudah lebih dari 3 baris. Baik, ini kalimat pertamanya kita soroti tentang apa kira-kira. Communication researcher at 4 major universities have found, telah menemukan. Para peneliti komunikasi pada 4 universitas besar telah menemukan bahwa, nah ini kayaknya yang penting, if people receive a lot of email, kalau orang itu menerima banyak email, habitually respond to a good portion of it, biasa ya, habits, biasa merespon, menjawab, to a good portion itu artinya banyak ya, dari email tersebut, jadi banyak yang dijawab gitu ya, nggak dibiarin. Maintain a lot of online relationships and conduct a large number of transactions online, they are more susceptible to email phishing expeditions than those who limit their online activity. Memelihara banyak hubungan online dan melakukan sejumlah besar transaksi online, mereka itu lebih rentan terhadap ekspedisi email yang menipu daripada mereka who limit their online activity, yang membatasi aktivitas online mereka. Jadi ini berbicara tentang perbandingan orang ya. Ada orang yang lebih rawan ya, lebih rentan terkena email phishing expedition. Ini kita soroti email phishing ya, expeditions, daripada mereka yang membatasi aktivitas online mereka. Nah, jadi sebagian orang lebih rawan, sebagian orang tidak lebih rawan ya. Terhadap apa? Terhadap email phishing. Jadi ini berbicara tentang jenis orang ya, ada yang rawan, ada yang tidak terhadap email phishing ini atau email yang isinya penipuan. Communication researcher ini kira-kira kajiannya apa? Nah, di sini ada di kalimat kedua ya. The study Why Do People Get Phished ya. Itu judul kajiannya, judul penelitiannya. Ya, forthcoming in the journal, ini nama jurnalnya. Dia mulai menjelaskan tentang kajian tersebut secara lebih detail di kalimat kedua ini dan kalimat berikutnya. Baik, paragraf kedua, email phishing is a process that employs such techniques as using the names of credible businesses. Email phishing itu adalah sebuah proses yang memanfaatkan teknik-teknik sedemikian rupa seperti menggunakan nama dari bisnis-bisnis yang kredibel seperti American Express, eBay, atau misalnya government institutions, lembaga-lembaga negara ya. Atau current events, kejadian-kejadian terkini ya. In conjunction with statements invoking fear ya. Dengan pernyataan-pernyataan yang membangkitkan rasa takut, ancaman, semangat ya, atau mendesaknya sesuatu, to persuade people to respond with personal and sensitive information like usernames. Nah, tampaknya di kalimat pertama ini cukup panjang ya, tapi intinya kita sudah tahu bahwa paragraf kedua berbicara tentang definition of email phishing. Sedangkan paragraf pertama tadi berbicara tentang study ya, kajian tentang people berhadapan dengan email phishing. Kemudian paragraf ketiga,
At the other end, he says individuals need to be extra careful when utilizing a single email account to respond to all their emails. Individu ya, masing-masing perlu ekstra hati-hati ya ketika memanfaatkan email yang cuma satu-satunya ya, akun email yang cuma satu-satunya untuk membalas semua email tersebut. Jadi yang dipunyai itu cuma satu emailnya gitu ya. Nah itu kata dia perlu hati-hati. Jadi paragraf ketiga ini berbicara tentang advice, saran dari penulis ya berkaitan dengan email phishing ini. Kemudian overall, their model explains close to 50% of the variance in individual phishing susceptibility. The results indicate that people process most phishing emails peripherally and make decisions based on simple cues embedded in the email. Nah, ini tampaknya berbicara kembali kepada paragraf pertama, yaitu tentang kajian tersebut. Di mana paragraf terakhir ini itu sudah tampak membicarakan hasil ya. Hasil dari apa? Hasil dari kajian yang ada di atas ini, ya. Nah, dari tadi sebetulnya kita ngomongin apa tuh? Gagasan utama apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan teks ini kalau diwakili dalam satu kalimat? Kira-kira yang mana? A. People have to be careful with their personal information. Orang perlu hati-hati dengan informasi pribadi mereka. Nah, ini terlalu keluar dari konteks ya. Memang betul bahwa teks ini berkenaan dengan personal information juga yang harus dijaga ya. Tapi teks ini berbicara tentang apa? Kajian yang membicarakan tentang kondisi orang-orang dihadapkan dengan adanya email phishing. Seberapa rawan mereka terkena penipuan tersebut melalui email. Tapi teks ini tidak secara dominan membicarakan tentang personal information. B. Individuals must have several emails in order to avoid phishing. Individu mesti memiliki beberapa email dalam rangka untuk menghindari phishing. Nah, ini itu dibahas di paragraf ketiga ya, tentang advice berupa kutipan di sini ya, tentang cara kita berhadapan dengan email phishing, yaitu berhati-hati dengan menggunakan satu akun email. Nah, effective strategy di sini, sebuah strategi yang efektif adalah to use different email accounts, menggunakan akun email yang berbeda for different purposes, untuk tujuan yang berbeda-beda. Nah, di sini tapi tidak semua teks berbicara tentang itu, ya. Dia hanya spesifik atau sifat supporting yang mendukung saja, bukan yang utama dari teks ini. Apa buktinya? Tidak semua teks membicarakan ini. Artinya yang B ini tidak mencakup semua paragraf-paragraf yang lainnya. Maka yang B ini terlalu detail, bukan ini jawabannya. C. Phishing is considered as one of the most serious cyber crimes. Phishing itu dianggap sebagai salah satu kriminalitas siber yang serius, yang paling serius. Memang kita membicarakan phishing tadi ya, tapi tidak dalam hal kategorisasinya sebagai one of the most serious cyber crimes ya. Yang D, phishing exploits credible businesses, government institutions, or current events. Ini ada di paragraf kedua ya, informasi tentang ini. Tapi tidak semua paragraf itu ngomongin itu ya. Tidak semua paragraf membicarakan itu. Maka yang D terlalu detail. Bukan jawabannya. Sama seperti yang B, dia juga terlalu detail karena yang B itu paragraf ketiga, sedangkan yang D itu paragraf kedua. People's online habits can very likely make them easy target of phishing scams. Nah ini ya. Kenapa? Karena kajian ini tentang orang, yang kedua tentang email phishing. Adapun nanti di paragraf 2 dibicarakan tentang definisi email phishing, itu dalam rangka untuk mendukung apa yang dibicarakan di paragraf pertama, yaitu seberapa rawankah mereka terkena email phishing tersebut atau phishing scams tersebut. Nah, makanya didefinisikan dulu email phishing itu apa ya. Nanti baru kita bisa paham seberapa rawan orang terkena phishing scams tersebut. Nah, karena dia berbicara orang ya, sebagaimana kajian tersebut berbicara tentang orang. Kemudian juga phishing scams juga sama ya. Maka jawaban yang paling baik untuk soal nomor 1 ini ialah yang E.